Selamat datang kembali di podcast Karipik. Balik lagi sama gue Septuy. Dan kali ini gue gak akan sendirian nih. Gue bareng sama rekan-rekan gue dan juga hostnya ada lagi, yaitu Bang Jo. Oke, di sini gue host nemenin Septuy di sini. Dan gue di sini sudah membawa narasumber gue. Dia orang penting sih menurut gue ya. Di atas sini aja udah gue meternya ya kan. Coba kita perkenalkan nih Bang, nama Abang tuh siapa sih? Abang tuh sebagai apa sih? Sepenting apa sih Abang di organisasi Abang ini sampai Abang bawa termometer Abang ke sini? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Tuy. Tidak usah lama-lama, langsung saja saya perkenalkan diri. Nama saya Haikal Chandra dan alhamdulillahnya sekarang saya diamanatkan oleh teman-teman untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan periode 2021-2022. Tadi himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Tuh. Di himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu ada apa sih Bang? Kenapa sih himpunan mahasiswa itu dibangun di ekonomi kan manajemen itu? Iya. Kenapa tuh? Nah, untuk HMJM ini sendiri itu memiliki struktur yang pertama terdiri dari BPH. Nah, untuk BPH ini terdiri dari ketuanya yaitu saya sendiri. Nah, dan juga saya punya wakil namanya Muhammad Iqbal, itu sebagai wakil saya. Ada juga sekretarisnya, dia Kamelia, dan juga dibantu oleh bendahara saya itu Japira. Itu struktur yang ada di HMJM tadi. Ya, betul. Nah, terus anggota-anggotanya itu sebagai apa sih, tujuan-tujuan HMJM itu apa sih Bang? Nah, kalau untuk anggota saya sendiri itu terdiri dari 4 divisi jadi di HMJM ini. Yang pertama itu ada DPM, yang kedua itu ada Infokom, yang ketiga itu ada kerohanian, dan yang keempat ini ada kewirausahaan. Oh, berarti ada 4. itu kan kebanyakan singkatan tuh Bang. Ya, Kepanjangannya itu apa sih Bang, dari DPM, Infokom, kerohanian ya? Ya, kerohanian. Terus kewirausahaan. Ya. Mungkin kalau untuk divisi pengembangan mahasiswa itu kepanjangannya. Untuk fungsi dan tupoksinya itu lebih kepada pengembangan dari mahasiswa ini sendiri. Seperti itu. Untuk secara garis besarnya aja ya kita. Nah, cara mengembanginya itu kayak gimana sih Bang? Mengembangkan mahasiswa itu dari divisi tersebut. Untuk cara pengembangannya ini sendiri kita bisa biasanya melatih mereka dengan mengasah soft skill mereka, seperti misalnya kita sering mengadakan pelatihan public speaking, pelatihan kesekretariatan, dan fund discussion. Fund discussion ini sendiri kan melatih mereka agar lebih kritis seperti itu. Oh, jadi DPM itu Dewan Pengembangan Mahasiswa? Kan, tapi lebih pada divisi pengembangan mahasiswa. Oh, divisi. Ya. Itu dari DPM. Tadi kan ada 4 DPM, terus Infokom itu Om. Nah, kalau untuk Infokom ini sendiri kepanjangannya informasi dan komunikasi. Tugas mereka itu tupoksinya lebih kepada menyebarkan informasi, entah itu dari luar ke dalam himpunan atau dari dalam sendiri atau dari himpunan sendiri itu keluar membawa informasinya. Ya, seperti itu. Jadi semua informasi itu ditampungnya sama Infokom ini. Iya, betul. Terus satu lagi ada kerohanian. Kerohanian. Itu apa? Kerohanian itu membicarakan soal tentang Islam saja apa gimana tuh Bang? Gitu, Bang. Nah, sebenarnya untuk tupoksi ini sendiri dari kerohanian itu agar kita menyeimbangkan bagaimana mencari ilmu di dunia. Jadi tidak hanya sekedar mementingkan dunia saja, tapi lebih kepada kita menyeimbangkannya dengan ilmu untuk di akhirat nanti. Oh, jadi dunia dan akhirat harus seimbang ya? Balance. Iya. Sama di himpunan sendiri gitu ya? Iya. Oke. Buat Yang terakhir tuh. kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini sendiri ini mempelajari atau mendidik teman-teman agar lebih bisa belajar bisnis. Seperti itu, atau lebih kepada mengelola keuangan, seperti itu, untuk manajemen keuangan Dari kewirausahaan ini. Betul. Bisnisnya tuh kayak gimana sih? Nah, maksudnya dari bisnis kewirausahaan? Ya, untuk bisnis ini sendiri biasanya kita membangun sebuah relasi atau bisa menjual
produk-produk yang kita buat dari himpunan keluar seperti itu. Jadi kita belajar bisnis sejak dini agar nanti ketika kita udah lulus mau memulai sebuah bisnis itu kita sudah punya gambarannya, dan bahkan bukan hanya sekedar materi tapi kita sudah mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut seperti itu. Dari kewirausahaan ini nih, nah itu udah ada ini belum apa namanya kayak produk yang ini, produk yang udah terjalani? Iya sudah terjalani, maksudnya sudah terpaku gitu. Itu tuh milik dia, punya dia gitu. Oke. Untuk produk di HMJM ini sendiri kita sudah punya satu produk. Apa tuh Bang? Nah untuk produk ini sendiri itu susu jelly. Susu jelly. Bawa nasi Bang. Oh, boleh nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bawa untuk produk kita. Sekalian promosi ya guys. Iya, itu kayak nyobain ceritanya mah. Iya. Nah, kan tadi abang sebutin lo ya kan dari divisi-divisinya, terus jabarin strukturnya ya kan. Nah, seberapa pentingnya sih bang mengikuti organisasi ini bang? Ataupun bukan di organisasi abang doang ya, dari organisasi-organisasi yang lain juga kan banyak gitu di luar sana. Nah, itu seberapa pentingnya sih bang? Oh, bagus nih. Seberapa pentingnya kita ikut organisasi? Untuk organisasi ini sendiri kita melihat bagaimana dampak terhadap kita sendiri ketika memang kita mau masuk ke dalam sebuah organisasi gitu. Nah, untuk dampak-dampak ini sendiri itu akan lebih terasa ketika memang kita semua punya niat yang baik masuk ke dalam sebuah organisasi, bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan atau cuman dengan rasa keterpaksaan. Alangkah lebih baiknya dengan hati yang niat dan hati yang tulus seperti itu. Karena untuk di HMJM ini sendiri kita tanpa dibayar sepeser pun, tapi ketika memang kita memberikan yang terbaik, kita pun akan mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu. Makanya untuk masuk ke dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk menunjang keberlangsungan teman-teman ketika nanti teman-teman lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya sekedar mengikuti mata kuliah di kelas saja, itu teman-teman hanya mengikuti beberapa persen ilmu yang ada di perkuliahan. Jadi untuk melengkapi itu teman-teman makanya harus masuk ke dalam sebuah organisasi. Di situ teman-teman nanti mampu belajar banyak, melatih soft skill seperti public speaking, seperti itu, membangun sebuah relasi untuk bisnis, kan bisa seperti itu. Apalagi ya, membangun sebuah bisnis kan ada tuh di kewirausahaan. Nah, dan jangan lupakan tentang ilmu-ilmu kerohanian agar seimbang dunia dan akhiratnya seperti itu. Jadi di organisasi ini benar-benar pentingnya tuh karena ini ya apa tuh namanya agak kita juga melihat soft skill kita terus melatih, terus mengasah. Punya relasi juga. Relasi baik. Sebenarnya banyak juga sih ya, banyak teman, tahu ini tahu itu. Manfaatnya juga banyak ya ikut organisasi gitu. Tapi gini bang, selain ikut organisasi kan kita juga kan kuliah nih, ya kan? Nah itu gimana sih bang, abang biar bisa nyimbangin antara kehidupan di organisasi sama perkuliahan abang, gimana tuh bang? Oke, untuk menyimbangkan waktu ini sendiri, waktu dengan organisasi dan untuk waktu kuliah, itu kita kembali kepada tujuan awal kita masuk kuliah. Nah, untuk kita masuk kuliah, tujuan awalnya apa sih ini? Nah, itu kan kita untuk mencari ilmu dan membahagiakan orang tua dengan kita mendapatkan sebuah gelar seperti itu. Dan tolong untuk teman-teman ketika memang mau masuk kuliah dan ingin lulus, tolong jangan hanya mengajar sebuah gelarnya saja, tetapi ilmunya lebih kepada dicari dan diterapkan gitu. Nah, ketika kita cuma mencari sebuah gelar, hasilnya pun untuk kedepannya itu tidak akan terasa. Makanya sangat disayangkan kita keluar banyak duit tapi cuma mendapatkan sebuah ijazah saja. Sebuah kertas yang tidak ada apa-apanya sebenarnya, kalau cuma buat nyari ijazah doang bang. Soalnya sebenarnya ilmu yang ada tuh banyak, cuman kenapa ilmu itu tidak timbul, itu tidak kita cari. Nah nih bang, kan abang di organisasi ini seorang pemimpin ya bang. Nah abang itu tuh terpaksa gak sih buat memimpin? Apakah abang emang niat sendiri buat jadi pemimpin? Apa abang dipaksa oleh teman-teman? Apa dari orang tua pun dan ada paksaan? Apa gimana itu bang? Oke, untuk menjadi seorang pemimpin di HMJM ya. Nah, alhamdulillahnya saya tidak merasa terpaksa dan sebelumnya pun belum ada niatan, tapi alhamdulillahnya ini saya diamanatkan oleh teman-teman menjabat sebagai ketua himpunan seperti itu.
Dan syukurnya untuk dari keluarga pun mendukung saya sepenuhnya untuk bertanggung jawab terhadap jabatan ini gitu. Mereka selalu mensupport ketika memang saya ada kegiatan atau ada kepentingan. Itu mereka benar-benar yang namanya ngertiin waktu saya gitu, akan lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya. Dan misalnya ketika memang kita belum kerja ya, mereka memberikan bekal yang lebih untuk kita berorganisasi seperti itu. Oh iya iya. Jadi abang dari pemimpin itu dia nggak dipaksa. Enggak, terus harus dengan ikhlas. Tapi gimana sih bang kalau misalkan jadi pemimpin itu dipaksa? Kalau menjadi sebuah pemimpin yang dipaksa, nantinya akan terasa sulit bagi dia sendiri. Nantinya akan menjadi sebuah tekanan yang akan memberikan rasa stres terhadap dirinya. Nah, nanti untuk memimpin dirinya pun akan, apalagi memimpin orang lain ya, memimpin dirinya pun akan sulit karena dia pun terpaksa. Nah, nanti gimana mau memimpin orang lain seperti itu. Mungkin cukup sampai sini aja nih ya bang ya, karena waktunya juga udah banyak banget kita ngabisin waktu mungkin ya. Jadi teman-teman yang di rumah tuh dengarkan dari Bang Haikal. Jadi pemimpin itu sebenarnya nggak sulit, nggak susah, nggak gampang gitu kan. Jadi memang jadi seorang pemimpin itu harus mental diri harus kuat. Nah, mungkin Harus dari situ amanah. ya harus amanah, patona sekalipun itu memang ya kan. Oke, cukup sekian dari kita. Gua Septoy. Dan gue Bang Jo. Sampai ketemu di video Karifik selanjutnya. Oke. Dadah.